Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adingga Ramabulara dengan NIM 21002034, perwakilan dari kelompok 5. Ingin menyampaikan materi saya mengenai yaitu hubungan public relation dengan media. Yang kedua itu media relation. Yang ketiga mengenai teknik-teknik public relation. Yang keempat itu kode etik public relation, dan yang terakhir mengenai cara meningkatkan hubungan antara organisasi dengan media massa. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai hubungan public relation dengan media. Public relation dan media atau pers tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya saling membutuhkan untuk membentuk sinergi positif. Public relation menjadi sumber berita template bagi pers, sedangkan pers menjadi sarana publisitas bagi PR, agar perusahaan atau organisasi lebih dikenal oleh publik dan masyarakat. Media memiliki peran dalam menyampaikan berita, fakta, ataupun sebagai penyebar informasi dari berbagai pihak yang berkepentingan. Disinilah peran media harus jelas dan berimbang. Di satu sisi, media berperan sebagai jembatan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar. Sebaliknya, di sisi lain, media juga berperan menyebarkan suatu informasi tertentu untuk kepentingan pihak tertentu. Materi yang selanjutnya yaitu media relation. Media relation ini merupakan bagian dari public relation eksternal yang membina dan mengembangkan hubungan baik dengan media massa sebagai sarana komunikasi antara organisasi dengan publik untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan diadakannya media relation ini yaitu untuk menciptakan pengetahuan dan pemahaman. Media relation ini bukan semata-mata untuk menyebarkan suatu pesan sesuai keinginan perusahaan atau organisasi demi mendapatkan suatu citra yang lebih baik daripada aslinya di mata umum. Selanjutnya itu manfaat dari media relation ini. Yang pertama, membangun pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab organisasi dan media massa. Yang kedua itu membangun kepercayaan timbal balik dengan prinsip menghormati dan menghargai, serta kejujuran dan kepercayaan. Yang terakhir itu penyampaian atau perolehan informasi akurat, jujur, dan mampu memberikan pencerahan bagi publik. Dan selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari kegiatan program media relation ini yaitu antara lain: satu, pengiriman siaran pers; yang kedua, menyelenggarakan konferensi pers; yang ketiga, menyelenggarakan media gathering; yang keempat yaitu menyelenggarakan perjalanan pers; yang kelima, menyelenggarakan special event; yang keenam yaitu menyelenggarakan wawancara khusus; dan yang terakhir menjadi narasumber media. Maka dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa program media relation atau aktivitas yang dilakukan Humas ini sangatlah penting dalam kegiatan yang dilakukan Humas sendiri. Membuat sebuah program adalah hal yang wajib dilakukan oleh Humas untuk membangun hubungan dengan media massa. Materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip media relation. Yaitu yang pertama, melayani media. Misalnya, public relation harus mampu menciptakan kerjasama dengan media. PR harus menciptakan suatu hubungan timbal balik. Yang kedua yaitu hubungan personal. Punya hubungan pribadi dengan media akan mendasari keterbukaan dan saling menghormati profesi masing-masing. Yang ketiga yaitu dapat dipercaya. Misalnya, selalu menyiapkan bahan-bahan informasi akurat di mana dan kapanpun diminta. Wartawan selalu ingin tahu sumber berita paling baik untuk mendapatkan informasi yang akurat, dan hubungan timbal balik terjalin semakin erat. Yang keempat yaitu memasok informasi, memberikan naskah yang baik, menarik perhatian, pengadaan gambar atau foto, pembuatan teks, gambar atau foto dengan baik, juga pengiriman new release yang baik sehingga hanya sedikit perlu penulisan ulang atau menyuntingnya. Yang kelima yaitu kerjasama baik. Kerjasama perlu dalam menyediakan informasi, misalnya merancang wawancara dengan orang yang dibutuhkan oleh pers ketika itu. Dan yang terakhir yaitu sarana memadai. Penyediaan fasilitas mendasar yang memadai penting juga, misalnya menyediakan ruangan wawancara buat wartawan sewaktu mencari berita. Materi selanjutnya yaitu teknik-teknik public relation. Teknik-teknik seorang public relation ini sangat diperlukan oleh seorang public relation itu sendiri. Yang pertama yaitu jurnalistik. Untuk mendukung pekerjaan public relation, setiap anggota staf harus melakukan pembekalan pelatihan dan pendidikan di bidang jurnalistik. Setidaknya, para praktisi public relation bisa menguasai beberapa materi mengenai teknik menulis reportage dan juga berita, fitur dan tips menulis artikel, teknik wawancara, bahasa jurnalistik, dan hal lain yang berhubungan dengan jurnalistik atau keterampilan menulis.
Dengan menguasai keterampilan menulis ini, seorang PR diharapkan bisa mendukung kegiatan institusional seperti halnya advertorial, menulis siaran pers, buletin, profil perusahaan, dan majalah internal. Yang kedua yaitu komunikasi visual. Selain perlu menguasai kemampuan menulis, seorang public relation juga harus bisa menyajikan informasi secara akurat dan meyakinkan untuk publik, media, dan anggota internal perusahaan ataupun organisasi. Yang ketiga yaitu relasi. Karena media bisa menggiring opini publik, sehingga bisa menciptakan sentimen positif sehingga sentimen negatif tentang suatu perusahaan atau organisasi. Itulah sebabnya praktisi public relation dituntut untuk bisa membangun dan mempunyai relasi yang bagus dengan awak media. Yang keempat yaitu manajemen publik. Publik sendiri akan mempengaruhi pertumbuhan dan juga kekuatan bersaing suatu perusahaan ataupun organisasi. Maka dari itu, kemampuan manajemen publik yang baik ini memudahkan penetrasi bisnis ke berbagai segmen. Dan yang terakhir yaitu interpersonal. Masih berkaitan dengan membangun relasi dengan publik dan media. Membangun relasi dengan pihak tersebut pastikan akan membutuhkan kemampuan interpersonal yang baik, supaya tidak terjadi ketersinggungan antara internal perusahaan dan juga pihak luar. Selanjutnya yaitu materi mengenai kode etik public relation. Kode etik public relation itu telah dikembangkan oleh organisasi public relation profesional seperti International Association of Business Communicator atau yang disingkat dengan IACB, serta Public Relation Society of America yang disingkat dengan PRSA, serta International Public Relation Association yaitu yang disingkat dengan IPRA. Sedangkan di Indonesia, kode etik public relation ini dikembangkan oleh Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau yang disingkat dengan Perhumas Indonesia, dan Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia atau yang disingkat dengan APRI. Baiklah, yang pertama yaitu kode etik profesi perhumas. Perhumas atau Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia didirikan pada tanggal 15 Desember 1972 dan merupakan wadah bagi para praktisi humas dan komunikasi di Indonesia. Perhumas ini telah tercatat di Departemen Dalam Negeri serta International Public Relations Association atau IPRA. Dikutip dari laman Perhumas, adapun tujuan Perhumas adalah yaitu untuk meningkatkan keterampilan profesional, memperluas dan memperdalam pengetahuan, meningkatkan kontak dan pertukaran pengalaman antara anggota, serta berhubungan dengan organisasi serumpun di dalam dan di luar organisasi. Nah, kode etik Perhumas Indonesia ini yaitu yang pertama, pasal 1, komitmen pribadi. Anggota Perhumas harus yang pertama memiliki dan menerapkan standar moral serta reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan. Yang kedua itu berperan secara nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya memasyarakatkan kepentingan Indonesia. Yang ketiga, menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antar warga negara Indonesia yang serasi dan selaras demi terwujudnya persatuan kesatuan bangsa. Selanjutnya pasal 2, perilaku terhadap klien atau atasan. Anggota Perhumas Indonesia harus berlaku jujur dalam berhubungan dengan klien atau atasan, tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda atau yang bersaing tanpa persetujuan semua pihak yang terkait, menjamin rahasia serta kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan maupun yang pernah diberikan oleh mantan klien atau mantan atasan, tidak melakukan tindak atau mengeluarkan ucapan yang cenderung merendahkan martabat klien atau atasan. Yang selanjutnya, dalam memberi jasa-jasa kepada klien atau atasan, tidak akan menerima pembayaran, komisi, atau imbalan dari pihak manapun selain dari klien atau atasannya yang telah memperoleh kejelasan lengkap. Yang terakhir, tidak akan menyerahkan kepada calon klien atau calon atasan bahwa pembayaran atau imbalan jasa-jasanya harus didasarkan kepada hasil tertentu, atau tidak akan menyetujui perjanjian apapun yang mengarah kepada hal yang serupa. Yang selanjutnya, pasal 3, perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Anggota Perhumas Indonesia harus menjalankan kegiatan profesi kehumasan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta harga diri anggota masyarakat, tidak melibatkan diri dalam tindak manipulasi integritas sarana maupun jalur komunikasi massa, tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau menyesatkan sehingga dapat menodai profesi kehumasan, dan yang terakhir, senantiasa membantu untuk kepentingan Indonesia. Selanjutnya pasal 4, perilaku terhadap sejawat. Praktisi kehumas Indonesia harus
tidak dengan sengaja merusak dan mencemarkan reputasi atau tindak profesional sejawatnya. Namun bila ada sejawat bersalah karena melakukan tindak yang tidak etis, yang melanggar hukum atau yang tidak jujur termasuk melanggar kode etik kehumasan Indonesia, maka bukti-bukti wajib disampaikan kepada Dewan Kehormatan Perhumas Indonesia. Yang selanjutnya, tidak menawarkan diri atau mendesak klien atau atasan untuk menggantikan kedudukan sejawatnya. Dan yang terakhir, membantu dan bekerja sama dengan sejawat di seluruh Indonesia untuk menjunjung tinggi dan mematuhi kode etik kehumasan ini. Selanjutnya yaitu kode etik tentang Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia, atau yang disingkat dengan APRI. Selain kode etik public relation menurut Perhumas, berikut ini juga terdapat kode etik yang dijabarkan oleh APRI, yaitu antara lain yang pertama, Pasal 1, norma-norma perilaku profesional. Dalam menjalankan kegiatan profesionalnya, seorang anggota wajib menghargai kepentingan umum dan menjaga harga diri setiap anggota masyarakat. Menjadi tanggung jawab pribadinya untuk bersikap adil dan jujur terhadap klien, baik yang mantan maupun yang sekarang, dan terhadap sesama anggota asosiasi, anggota media komunikasi, serta masyarakat luas. Selanjutnya itu Pasal 2 tentang penyebarluasan informasi. Seorang anggota tidak akan menyebarluaskan secara sengaja dan tidak bertanggung jawab informasi yang palsu atau menyesatkan, dan sebaliknya justru akan berusaha sekeras mungkin untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Ia berkewajiban untuk menjaga integritas dan ketetapan informasi. Yang selanjutnya Pasal 3 media komunikasi. Seorang anggota tidak akan melaksanakan kegiatan yang dapat merugikan integritas media komunikasi. Selanjutnya Pasal 4 kepentingan yang tersembunyi. Seorang anggota tidak akan melibatkan dirinya dalam kegiatan apapun yang secara sengaja bermaksud memecah belah atau menyesatkan dengan cara seolah-olah ingin memajukan satu kepentingan tertentu, padahal sebaliknya justru ingin memajukan kepentingan lain yang tersembunyi. Seorang anggota berkewajiban untuk menjaga agar kepentingan sejati organisasi yang menjadi mitra kerjanya benar-benar terlaksana secara baik. Selanjutnya Pasal 5 informasi rahasia. Seorang anggota, kecuali bila diperintahkan oleh aparat hukum yang berwenang, tidak akan menyampaikan atau memanfaatkan informasi yang dipercayakan kepadanya atau yang diperolehnya secara pribadi dan atas dasar kepercayaan atau yang bersifat rahasia dari kliennya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan, demi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk kepentingan lain tanpa persetujuan jelas dari kebersangkutan. Pasal 6 yaitu pertentangan kepentingan. Seorang anggota tidak akan mewakili kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan atau yang saling bersaing tanpa persetujuan jelas dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang terkait. Selanjutnya Pasal 7 sumber-sumber pembayaran. Dalam memberikan jasa pelayanan kepada kliennya, seorang anggota tidak akan menerima pembayaran baik tunai ataupun dalam bentuk lain yang diberikan sehubungan dengan jasa-jasa tersebut dari sumber manapun tanpa persetujuan jelas dari kliennya. Pasal 8 memberitahukan kepentingan keuangan. Seorang anggota yang mempunyai kepentingan keuangan dalam suatu organisasi tidak akan menyarankan klien atau majikannya untuk memakai organisasi tersebut ataupun memanfaatkan jasa-jasa organisasi tersebut tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepentingan keuangan pribadinya yang terdapat dalam organisasi tersebut. Pasal 9 pembayaran berdasarkan hasil kerja. Seorang anggota tidak akan mengadakan negosiasi atau menyetujui persyaratan dengan calon majikan atau calon klien berdasarkan pembayaran yang tergantung pada hasil pekerjaan PR tertentu di masa depan. Pasal 10 menumpang tindih pekerjaan anggota lain. Seorang anggota yang mencari pekerjaan baru atau kegiatan baru dengan cara mendekati langsung atau secara pribadi calon majikan atau calon langganan yang potensial akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengetahui apakah pekerjaan atau kegiatan tersebut sudah dilaksanakan oleh anggota lain. Yang selanjutnya itu Pasal 11 imbalan kepada karyawan kantor-kantor umum. Imbalan anggota tidak akan menawarkan atau memberikan imbalan apapun dengan tujuan untuk memajukan kepentingan pribadinya atau kepentingan klien kepada orang yang menduduki suatu jabatan umum apabila hal tersebut tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat luas. Pasal 12 mengkaryakan anggota parlemen. Seorang anggota yang mempekerjakan seorang anggota parlemen baik sebagai konsultan atau pelaksana akan memberitahukan kepada ketua asosiasi tentang hal tersebut maupun tentang jenis pekerjaan yang bersangkutan. Ketua asosiasi akan mencatat hal tersebut dalam suatu buku catatan yang khusus dibuat untuk keperluan tersebut. Seorang anggota asosiasi yang kebetulan juga menjadi anggota parlemen wajib memberitahukan atau memberi peluang agar terungkap kepada ketua semua keterangan apapun mengenai dirinya. Pasal 13 yaitu mencemarkan anggota-anggota lain. Seorang anggota tidak akan dengan itikat buruk mencemarkan nama atau praktik profesional anggota lain.
Pasal 14, instruksi atau perintah pihak lain. Seorang anggota yang secara sadar mengakibatkan atau memperbolehkan orang atau organisasi lain untuk bertindak sedemikian rupa sehingga berlawanan dengan kode etik ini, atau turut secara pribadi ambil bagian dalam kegiatan semacam itu, akan dianggap telah melanggar kode etik ini. Pasal 15, nama baik profesi. Seorang anggota tidak akan memberi perilaku sedemikian rupa sehingga merugikan nama baik asosiasi atau profesi public relation. Pasal 16 yaitu menjunjung tinggi kode etik. Seorang anggota wajib menjunjung tinggi kode etik ini dan wajib bekerja sama dengan anggota lain dalam menjunjung tinggi kode etik serta dalam melaksanakan keputusan-keputusan tentang hal apapun yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan tersebut. Dan yang terakhir itu pasal 17, profesi lain. Dalam bertindak untuk seorang klien atau majikan yang tergabung dalam satu profesi, seorang anggota akan menghargai kode etik dari profesi tersebut dan secara sadar tidak akan turut dalam kegiatan apapun yang dapat mencemarkan kode etik tersebut. Materi yang terakhir yaitu mengenai cara meningkatkan hubungan antara organisasi dengan media massa. Seorang humas harus mengetahui seluk-beluk media dan coba berhubungan baik dengan media itu. Hubungan baik dengan media massa dapat dilakukan yaitu dengan yang pertama, mengetahui karakteristik media. Karakteristik media massa yang perlu diketahui humas untuk menentukan media massa yang tepat guna menyampaikan informasi kepada masyarakat adalah yaitu kebijakan editorial, frekuensi penerbitan, tanggal terbit, profesi percetakan, daerah sirkulasi, jangkauan pembaca, dan jaringan distribusi. Pengetahuan mengenai karakteristik media tersebut akan membantu humas memiliki media yang tepat dalam rangka publikasi informasi organisasi. Yang kedua itu punya kemampuan dasar jurnalistik. Tugas utama humas dalam media relation adalah memasok informasi yang layak diterbitkan kepada media massa. Untuk itu, humas harus bisa menulis dan membuat berita. Jadi, seorang humas harus memiliki kemampuan dasar-dasar jurnalistik seperti tahu jenis-jenis berita, makna new value, dan teknik penulisan berita. Kepemilikan kemampuan ini akan membantu humas dalam upayanya memasuk informasi ke media. Yang ketiga itu mengorganisasi acara media. Informasi yang dipasok kepada media massa bukan hanya proses pengiriman materi press release atau new release, namun juga melalui penyelenggaraan acara-acara media seperti konversi pers, resepsi pers, kunjungan pers, dan pers upgrading atau penyuluhan pers. Yang terakhir itu kemungkinan potensi konflik. Hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan media relation adalah adanya kemungkinan terjadi konflik antara PR dan media karena terdapat perbedaan tanggung jawab dan loyalitas. Public relation bertanggung jawab terhadap perusahaan, sedangkan media harus bertanggung jawab kepada komunikasi. Kedua pihak punya kepentingan dan kepedulian yang sama terhadap informasi. Aktivitas PR dan media tetap didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama sebagai mediator yang menjabatani kepentingan pihak yang berinteraksi karena informasi yang disalurkan terkait dengan kegiatan mereka. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.